Alhamdulillahi rabbil masyariki wal magharib alladzi khalaqal insana min tinin lazib summa ja'alahu nutfatan baina sulbi wat tara'ib. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para penerus perjuangannya, dan kita sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai khatib saya ingin berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada para jamaah. Marilah setiap saat kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, kita sedang menuju kepada kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Tetapi sebaliknya, jika kita melaksanakan larangan Allah, maka sebenarnya kita sedang memasuki bibir jurang neraka, kesengsaraan yang akan kita peroleh nanti di dunia dan di akhirat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu pemahaman yang kerap kita temui dalam masyarakat adalah menganggap ringan terhadap dosa, terutama terhadap dosa kecil, sehingga banyak kesalahan yang terus terjadi berulang-ulang karena menganggap bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan hukuman terhadap pelaku dosa-dosa kecil. Pemahaman seperti ini sebenarnya pernah tumbuh di sebagian para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dalam tafsirnya dari Sa'id bin Zubair, ketika turun surat Al-Insan ayat 8, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, dan mereka memberi makan ala hubbihi, makanan-makanan yang disukai, miskinan kepada orang miskin dan kepada yatim dan kepada tawanan. Sebagian umat Islam memandang bahwa mereka tidak akan diberi pahala untuk sesuatu yang sedikit dan mereka tidak akan disiksa untuk dosa-dosa kecil. Imam Ibnu Katsir menyebutkan, la yu'dzaruna 'ala syai'il qalil alladzi a'tauhu wa la yu'lamuna 'ala dzanbil yasir. Mereka menganggap mereka tidak akan diberi pahala kalau melakukan sesuatu yang kecil, dan begitu pula mereka juga tidak akan disiksa kalau mereka melakukan dosa-dosa kecil. Maka menurut Ibnu Katsir, maka turunlah surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai ayat 8 yang tadi khatib bacakan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan misqala dzarratin, setimbangan zarrah yang sekecil, khairan kebaikan yarah, maka dia akan melihat balasan dari kebaikan tersebut. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengerjakan seberat timbangan zarrah syarran kejelekan, maka dia akan melihat juga balasan tersebut. Ayat tersebut menegaskan bahwa amal sekecil apapun akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Sahih Bukhari dari Adi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan bersabda, kata Rasul,
faqad fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagalah oleh kamu sekalian, takutlah kamu sekalian kepada neraka walau bisyikki tamrah, meskipun hanya dengan sebutir kurma. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah, kalau dia tidak bisa menemukan sebutir kurma untuk disodaqahkan agar dia terhindar dari api neraka, fa bi kalimatin thayyibah, maka dengan kata-kata yang baik itu bisa menjadi penjaga dari api neraka. Dalam hadis yang lain pada Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, man tasaddaqa bi adli tamrah min kasabin thayyibin, barang siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma hasil dari usaha sendirinya yang baik, wala yaqbalullahu illa thayyib, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, wa innallaha yataqabbaluha biyaminih, dan Allah akan menerima sedekah kita meskipun sedikit, biyaminihi, dengan tangan kanan Allah, summa yurabbiha li sahibiha, kemudian Allah akan mengembangkannya bagi pemiliknya, kama yurabbi ahadukum fuluwah, seperti mengembangkan salah seorang di antara kamu sekalian terhadap anak kudanya, hatta takuna mislal jabal, sehingga sedekah itu akan menjadi seperti gunung. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Aisyah. Rasul bersabda kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ishtari minan nar walau bisyikit tamrah." Kata Rasul, "Wahai Aisyah, belilah oleh kamu sekalian, belilah oleh engkau Aisyah minan nar, dari api neraka, walau bisyikit tamrah, meskipun dengan sebutir kurma. Fa innaha tasuddu minal ja'i masaddaha minasyab'an." Karena sebutir kurma ketika itu diberikan kepada orang yang lapar, maka dia bisa menutupi kelaparan tersebut. Sebaliknya, jika kita melakukan yang salah sedikit pun, maka kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhqiratiz dzunub, fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhlikna." Jagalah oleh kamu sekalian wa muhqiratiz dzunub, dosa-dosa yang kecil, karena sesungguhnya dosa-dosa yang kecil itu akan terkumpul dalam seorang laki-laki, kemudian dosa itu akan menghancurkan laki-laki tersebut. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam kehidupan kita sekarang banyak orang yang dia tidak bisa terhindar dari melakukan dosa kecil, dan itu terus dilakukan berulang-ulang. Di media sosial umpamanya, dia menyebarkan fitnah, kemudian dia juga memberikan kabar yang bohong dan seterusnya. Itu adalah muhqiratiz dzunub, itu adalah dosa-dosa kecil. Tetapi di balik itu sebenarnya kita juga bisa mengamalkan amalan-amalan yang baik meskipun itu kecil. Ketika ada beberapa hoax, kita kantor dengan berita-berita yang baik, maka jadilah berita yang baik itu menjadi amal ibadah bagi kita. Ini adalah saat dimana kita masuk di dunia teknologi, kita bisa terjebak dengan dosa kecil, tetapi kita juga bisa menggunakannya untuk melaksanakan, untuk berbuat yang baik. Para jamaah Jum'ah rahimakumullah, yang harus kita catat bahwa di dalam Islam apapun yang dilakukan seseorang memang tidak akan diperhitungkan oleh Allah selama perbuatan itu belum diucapkan atau belum dilakukan. Imam Ahmad dan Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati ma waswasat bihi suduruha malam ta'mal au takallam." Sesungguhnya Allah memberi ampunan kepada umatku apa yang menjadi bisikan di dalam hati mereka. Kalau itu hanya sekedar bisikan, Allah ampuni. Tetapi kata Rasul, selama tidak dia kerjakan. Kalau itu sudah dikerjakan, maka dia akan menjadi amal yang harus dipertanggungjawabkan. Au takallam, atau kita ungkapkan atau kita katakan.
Kalau itu sudah kita katakan, maka tidak ada lagi, oh ini saya memperoleh dari orang lain. Tidak. Kalau itu adalah bagian dari sesuatu yang buruk, maka kita adalah bagian dari keburukan tersebut. Oleh karena itu para jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita dengan menjaga diri kita, keluarga kita dari berbagai dosa-dosa, apalagi dosa besar, dan kita bisa menghindari dosa-dosa besar itu dengan kita terbiasa untuk menghindari dosa-dosa kecil. Ketika kita melakukan dosa kecil, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Maha penerima taubat itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberi hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga kita selalu terhindar dari dosa-dosa kecil dan kita selalu melaksanakan perintah-perintah Allah, meskipun perintah itu sekecil apapun juga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allahu fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wa khdhul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.